إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang salat Jumat yang berbahagia. Tiada kata yang terindah di siang hari ini selain senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak terbilang, yang menciptakan langit dunia dengan segala isinya, memberikan rizki kepada seluruh makhluknya, dan kita diciptakan
dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan kita pun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita bismillah di sholat Jumat di Masjid Ukhuwah yang kita cintai ini senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dari salam tak lupa senantiasa semoga tercurah selalu kepada qudwah hasanah kita teladan umat sepanjang masa, Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing menuntun kita minal zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu dalam hidayah Islam. Dan semoga salawat sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang setia menemani dakwah beliau hijrah sampai ke Madinah, sahabat Umar bin Khattab Al-Faruq, di mana di dalam kekuasaan ketika beliau menjadi khalifah sepertiga dunia dalam pangkuan umat Islam, dan juga sahabat Utsman bin Affan Dzunurain wal Hijratain yang memiliki dua cahaya hijrah, yaitu ke Habsyi dan ke Madinah. Dan pada saat Khalifah Utsman bin Affan dapat terselenggara, yaitu diwujudkannya Angkatan Laut pertama dalam khilafah Islam, dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang memiliki kemuliaan dan juga kemajuan ketika beliau menjadi khalifah, yaitu dalam segi ilmu tata bahasa kitab suci Al-Quran, sehingga kita bisa menikmati, membaca dan memahami ayat suci Al-Quran hingga saat ini. Dan semoga salawat sampai kepada kita semua sebagai umat beliau yang merindukan syafaat pertolongan beliau di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang salat Jumat yang berbahagia, Khatib Al-Fakir tak lupa menyampaikan, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa memohon hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa dalam arti berusaha menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarangnya. Dan juga kepada saudara kita yang berhalangan hadir untuk ibadah sholat Jumat pada siang hari ini, kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran segala urusannya, baik itu karena musafir dalam perjalanan yang baik ataupun diberikan ujian rasa sakit yang diterimanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menyembuhkan segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang budiman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pola dakwah yang dijalankan Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah sampai ke Madinah. Yang dahulu Madinah bernama yaitu Yasrib, ketika cahaya Islam masuk dalam kota Madinah, dan Rasulullah memberi nama yaitu Madinah Al-Munawwarah. Program yang pertama yang dilaksanakan oleh baginda yang mulia Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yaitu mendirikan masjid. Dalam pertanyaan pikiran kita, mengapa Rasulullah mendirikan masjid? Tidak, ya, yang pertama mendirikan atau mengadakan yaitu pasar Islami sebagai kekuatan kebutuhan konsumsi umat Islam ketika itu, yang memang sangat dibutuhkan dalam melengkapi kehidupan sehari-hari sebagai transaksi perdagangan, yang mana pada saat itu kaum Yahudi pun menjalankan perdagangan di Madinah ketika itu. Dan juga tidak membangun berbagai sarana prasarana, kantor yang megah, istana, ataupun jalan-jalan yang dapat melancarkan akses perjalanan dakwah Nabi. Tapi mengapa Rasulullah yang pertama programnya adalah membangun dan mendirikan masjid, yaitu Masjid Nabawi di Madinah, yang sebelumnya sempat singgah di Kuba adalah Masjid Kuba. Kalau kita memahami dan menganalisa dari perjalanan dakwah Nabi, tentunya mempunyai tujuan yang mulia. Yang pertama
yaitu dalam rangka membangun keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada para sahabatnya yang dahulu berada di kota Mekah sebagai madrasah, yaitu rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam, di mana para sahabat terdekat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian istri Rasulullah Siti Khadijah, kemudian juga dari kalangan remaja saudara beliau, ponakan beliau itu sahabat Ali bin Abi Thalib, lewat sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan masuk Islam, kemudian juga Zaid bin Harisah yang membantu keseharian Rasulullah, dan juga sampai kepada Bilal bin Rabah, muazin ketika zaman Nabi ketika itu. Beliau semuanya memeluk Islam, beriman kepada Nabi, yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun, itu golongan yang mula-mula masuk Islam. Dan para sahabat utama inilah yang menopang dakwah Nabi, sekaligus juga membantu, mensupport, dan juga menyebarkan agama Islam dan mulai Mekah sampai ke Madinah, sehingga kita mengenal yaitu adanya sahabat Muhajirin, sahabat kaum muslimin dari Mekah yang hijrah ke Madinah, sedangkan sahabat Ansor yaitu kaum muslimin yang berada di Madinah yang menerima sahabat-sahabat Nabi dari Mekah. Saudaraku yang budiman, rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah cikal bakal dakwah Nabi yang sebelumnya kota Mekah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan kesehariannya jauh dari nilai tauhid, nilai keimanan, jauh dari nilai kebaikan. Mereka menyembah berhala, patung Lata, Uzza dan Manat, dan juga mereka kesehariannya senang minum minuman keras, berjudi, ataupun senang berkelahi dan persaingan antar suku. Ketika Islam hadir dengan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, membawa perubahan yang mendasar dan juga kemajuan sampai peradaban Islam terkenal di dunia hingga saat ini. Saudaraku yang budiman, rahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid merupakan sarana nilai spiritual di mana seorang hamba beribadah, ruku dan sujud kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid pula ketika zaman Rasulullah digunakan sebagai tempat musyawarah sekaligus pengajaran terhadap penyampaian risalah dakwah Islam dan iman. Oleh karena sahabat Mus'ab bin Umair diutus oleh Nabi ke Madinah dalam rangka yaitu menyebarkan nilai-nilai tauhid, iman dan Islam kepada sahabat Ansor, yaitu kaum muslimin yang berada di Madinah ketika itu. Kemudian masjid juga sebagai tempat bermusyawarah dan juga melatih para sahabat ketika itu, baik kekuatan fisik dan juga kekuatan rohani, nilai-nilai spiritual agar senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan jasmani yang ketika itu yang berhadapan dengan kafir Quraisy yang belum rela dan ikhlas ketika sahabat kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah. Saudaraku yang budiman, rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pula kerinduan akan Rasulullah terhadap kaum muslimin para sahabatnya, keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan kita bukan hanya di dunia tapi pun sampai di akhirat. Rasulullah sangat menginginkan adanya keselamatan buat kita semua. Hal ini bisa kita baca dalam kitab suci Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu, amat belas kasihan kepada orang-orang mukmin yang beriman. Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. Ayat yang mulia ini memberikan gambaran dan juga pemahaman kepada kita. Yang pertama yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri.
Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW adalah bagian dari mereka kaum muslimin yang membuat beliau memahami dan merasakan betul akan ujian, cobaan dan penderitaan dalam dakwah di Mekah dan Madinah. Kemudian yang kedua, azizun alaihi ma'anitum, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Ungkapan ini menunjukkan betapa pedihnya hati Nabi Muhammad SAW melihat para sahabatnya dan juga orang-orang yang beriman mengalami kesulitan dalam dakwah, baik itu juga kehidupan di dunia maupun di akhirat. Beliau tidak ingin umatnya sengsara, tetapi beliau ingin umatnya selamat dan juga khususnya orang-orang yang beriman dan kaum muslimin. Kemudian kesimpulan yang ketiga, harisun alaikum, sangat menginginkan keselamatan dan kebaikan bagimu, yaitu kerinduan kuat dan penuh semangat kebaikan. Dalam hal ini adalah hidayah dan keselamatan bagi umatnya, hidayah, petunjuk dan keselamatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, kaum muslimin dan muslimat, dan semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW berharap agar semua orang yang beriman hidupnya akan bahagia, selamat di dunia wal akhirah, dan akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kemudian bil mu'minina raufur rahimun, penyantun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini secara khusus menjelaskan tentang kasih sayang dan kelembutan hati Rasulullah Nabi Muhammad SAW kepada orang yang beriman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian pola yang dakwah yang kedua setelah mendirikan masjid, yaitu menjalin persaudaraan, yaitu antara kaum muhajirin dan kaum ansor oleh Nabi Muhammad SAW di persaudaraan, karena sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara, untuk lebih menguatkan ukhuwah Islamiyah, persatuan kaum muslimin. Karena pada dasarnya pelaksanaan dakwah adalah bukan personal atau pribadi, tetapi harus beramal jama'i, bersama-sama, bersatu padu dalam rangka menguatkan dan menyebarkan kepada saudaranya kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Dan yang terakhir yang dijalankan oleh Rasul dan para sahabatnya di Madinah adalah menetapkan piagam Madinah untuk bisa mengatur dan menjaga hubungan harmonis antara kaum muslimin dan masyarakat Madinah ketika itu. Karena kaum muslimin, baik sahabat muhajirin dan ansor di Madinah, selain kaum muslimin terdapat juga suku-suku yang lain, baik itu kaum musyrikin dan suku Yahudi ataupun suku-suku yang terdahulu. Oleh karena itu Rasulullah SAW lewat pemikiran yang sangat brilian dan cerdas ini menetapkan piagam Madinah untuk mengatur, mengelola dan juga menjaga hubungan antara kaum muslimin dengan berbagai masyarakat dimensi sosial di Madinah ketika itu, sehingga harapannya ibadah yang dilakukan akan dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan dakwah yang disampaikan akan berjalan seiring dengan hadirnya kaum muslimin di sana dalam menjaga persatuan dan juga nilai kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga Rasulullah SAW pada saat itu diakui oleh pemimpin-pemimpin raja-raja di sekitar Madinah dan Mekah, bukan hanya sebagai nabi dan rasul, tapi juga sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima perang, diplomat yang uruk, ekonomi Islam yang maju,
dan juga sebagai ayah yang teladan bagi keluarganya. Sesungguhnya dalam diri Rasul adalah ada suri tauladan yang baik yang harus kita ikuti. Oleh karena itu, sebagai kaum muslimin, orang yang beriman, sudah sepatutnya kita melihat dan juga meneladani, mencontoh seluruh pribadi dari yang agung dan mulia Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam tatanan keluarga, pendidikan, masyarakat, lingkungan, dan juga dalam tatanan yang lebih luas, yaitu negeri Indonesia yang kita cintai ini. Sesungguhnya Islam memberi kedamaian, ketentraman, keamanan, dan juga Islam sebagai rahmatan bagi seluruh alam semesta, bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi juga untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, dan semoga di akhir hayat ini, waktu yang tersisa ini, Allah senantiasa membimbing dan menuntun kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk beribadah, baik itu pribadi maupun sosial, sehingga akan terwujud kesolehan pribadi dan juga kesolehan sosial. Dan semoga bangsa Indonesia yang kita cintai ini turunnya berkah, rahmat, damai, dan tenang dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qawiyyal hafiz. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin arhamar rahimin. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma ansur Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur fil mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur fil mujahidina fi Palestin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la
Wallahu akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.